Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safriani dari kelas 1B Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Istilah sosiologi. Sosiologi merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata Latin socius, yang artinya teman, dan logos dari kata Yunani yang berarti cerita. Diungkapkan pertama kalinya dalam buku Cours de Philosophie Positive, karangan Agus Comte, pada tahun 1798 sampai 1857. Sosiologi muncul sejak ratusan, bahkan ribuan tahun lalu. Namun, sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat baru lahir kemudian di Eropa. Pengertian sosiologi. Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis pendekatan sosiologis. Tujuan sosiologi pendidikan. Yang pertama, menganalisis proses sosialisasi anak-anak baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Yang ketiga, menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Yang keempat, menganalisis partisipasi orang-orang terdidik atau pendidikan dalam kegiatan sosial. Yang kelima, membantu menemukan tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan latihan-latihan yang efektif dalam bidang sosiologi kepada guru-guru dan pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan sehingga dapat memberikan sumbangannya secara cepat dan tepat kepada masalah pendidikan. Definisi sosiologi. Menurut Pitrimin Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Atau sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum sesuai jenis gejala-gejala lainnya. Menurut Paul Boru-Horton, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Ciri-ciri sosiologi. Sosiologi adalah salah satu dari beberapa ilmu pengetahuan sosial yang berobjekkan masyarakat. Sosiologi merupakan pengetahuan yang berdiri sendiri karena mempengaruhi unsur-unsur pengetahuan dengan ciri-ciri. 1. Empiris. Bersifat empiris, artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak spekulatif. Yang kedua, bersifat teoritis, artinya ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun observasi dari hasil-hasil observasi. Abstrak tersebut merupakan kerangka unsur-unsur tersusun secara logis serta bertujuan menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Yang ketiga, kumulatif. Bersifat kumulatif, artinya bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada
dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori lama. Yang keempat, non-etis. Bersifat non-etis artinya yang dipersoalkan bukanlah baik buruknya fakta tertentu, akan tetapi bertujuan untuk menjelaskan fakta tersebut secara analisis. Sifat hakikat sosiologi. Ada beberapa sifat hakikatnya, yaitu sosiologi adalah ilmu sosial, bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu kerohanian. Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi adalah suatu disiplin yang dikategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri dari pada apa yang terjadi dewasa ini dan bukan mengenai apa seharusnya terjadi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Artinya adalah bahwa yang diperhatikannya adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat, tetapi bukan wujud yang konkret. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dan interaksi antara manusia dan juga perihal sifat, hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat manusia. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris dan rasional. Ruang lingkup sosiologi. Ada dua. Yang pertama, sosiologi umum atau General Fields of Sociology. Dalam sosiologi umum dibagi menjadi dua, yaitu statika. Statika adalah memusatkan perhatian pada dasar-dasar adanya masyarakat, misalnya objek studi sosial atau kelompok sosial, sertifikasi sosial, dan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua, dinamika. Dinamika adalah memusatkan perhatian pada perkembangan masyarakat, misalnya perubahan sosial atau faktor penyebab, akibat, dan lain-lain. Sosiologi khusus atau Specialized Field of Sociology. Sosiologi memiliki cabang-cabang khusus, yaitu sosiologi politik, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi keluarga, sosiologi kesenian, sosiologi ilmu pengetahuan, sosiologi kedokteran, dan sosiologi ekonomi. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan antar manusia di dalam sekolah. Yang ketiga, pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian semua pihak di pihak sekolah atau lembaga pendidikan. Dan yang keempat, lembaga pendidikan dalam masyarakat. Baik, itu tadi penjelasan tentang sosiologi. Lanjut lagi ke antropologi. Istilah antropologi. Antropologi berasal dari kata Yunani, yaitu anthropos, yang berarti manusia atau orang, dan logos berarti ilmu.
Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Manusia makhluk sosial memiliki hidup berkelompok, dan dari hidup berkelompok mereka hidup dalam satu kesehatan. Antropologi memiliki cabang yaitu antropos dan logos, sama dengan ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna dan bentuk fisik kepribadian, masyarakat, dan kebudayaan. Definisi antropologi. Menurut William, antropologi adalah studi tentang umat manusia, generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilaku serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap dan keanekaragaman manusia. Menurut David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Menurut Jang Ningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Dari definisi tersebut dapat disusun pengertian sederhana antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragamannya fisik serta kebudayaan, atau cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Antropologi memiliki tujuan, yaitu tujuan akademis. Tujuan akademis yaitu mencapai pemahaman tentang manusia berdasarkan bentuk fisiknya, masyarakat maupun kebudayaan. Tujuan praktis untuk kepentingan pembangunan. Nama lain antropologi yaitu etnografi atau Eropa Barat, yang artinya pelukis tentang bangsa-bangsa. Yang kedua, etnologi dari Amerika Serikat dan Inggris, yang artinya ilmu bangsa-bangsa. Yang ketiga, Volkerkunde berasal dari Eropa Tengah, yang artinya ilmu bangsa-bangsa. Yang keempat, kulturkunde berasal dari Indonesia, yang artinya ilmu kebudayaan. Yang kelima, antropologi adalah ilmu tentang manusia atau ilmu tentang ciri-ciri tubuh. Yang ketujuh, kultural antropologi berasal dari Amerika Serikat, yang artinya antropologi budaya. Dan yang terakhir, sosial antropologi berasal dari negara Inggris, yang artinya antropologi sosial. Pembagian antropologi. Antropologi fisik atau visual antropologi. Antropologi fisik menyelidiki manusia sebagai makhluk sosiobiologi, mempelajari manusia dari sudut jasmaninya dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini yang diselidiki adalah asal-usul manusia, perkembangan evolusi organik, struktur tubuh, dan kelompok manusia yang disebut dengan ras. Antropologi fisik dibagi dalam cabang-cabang ilmu yang lebih kecil, yaitu
Paleontologi primat adalah ilmu yang mempelajari deskripsi atau variasi manusia yang tidak ada lagi hidup di dunia dan tentang makhluk-makhluk yang masih erat hubungannya dengan manusia. Yang kedua, evolusi manusia. Evolusi manusia adalah ilmu yang mempelajari proses perkembangan dari tipe-tipe manusia, dimulai dari makhluk-makhluk bukan manusia. Yang ketiga, antropometri adalah studi tentang teknik pengukuran tubuh manusia. Yang keempat, somatologi adalah studi tentang variasi manusia yang masih hidup dan tentang perbedaan seks dan variasi perorangan. Yang kelima, antropologi rasial adalah ilmu yang mempelajari tentang penggolongan manusia dalam kelompok-kelompok ras, sejarah ras manusia, dan hal-hal pencampuran ras. Antropologi budaya. Antropologi budaya menyelidiki kebudayaan pada umumnya dan kebudayaan dan sebagai bangsa di seluruh dunia. Mempelajari bagaimana manusia dengan akal struktur fisiknya yang unik berhasil merubah lingkungannya berdasarkan pengalaman dan pengajaran seluas-luasnya. Antropologi budaya dibagi menjadi 6, yaitu antropologi ekonomi, antropologi psikologi, antropologi politik, antropologi hukum, antropologi kesehatan, dan antropologi pendidikan. Hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan antara geologi dan antropologi. Biologi mempelajari ciri-ciri lapisan bumi beserta perubahannya. Dibutuhkan oleh segi ilmu antropologi prasejarah guna menetapkan umur relatif dari fosil makhluk primata serta manusia zaman dulu. Lalu, hubungan antara ilmu anatomi dan antropologi adalah ilmu anatomi berfungsi untuk menentukan ciri-ciri dari berbagai bagian kerangka manusia serta ciri-ciri bagian tubuh manusia pada umumnya. Hal ini berguna bagi penelitian antropologi visi. Hubungan antara ilmu kesehatan dan antropologi adalah dokter membutuhkan informasi mengenai istilah suatu masyarakat. Misalnya, sikap masyarakat terhadap teknologi kesehatan. Ada 4 fase. Fase pertama sebelum tahun 1800 atau fase peneman atau era pencatatan. Fase kedua, pertengahan abad 19. Fase ketiga, permulaan abad 20. Fase keempat, setelah tahun 1930. Manfaat mempelajari antropologi ada 2, yaitu dapat memperoleh pemahaman tentang manusia, perilaku dan kebudayaan, serta apa yang menjadi latar belakang aneka perilaku kebudayaannya itu, dan menjawab berbagai permasalahan atau pertanyaan tentang yang berhubungan dengan persoalan karakteristik manusia ditinjau dari segi ciri fisik dan
biologisnya, serta hubungan sistem sosialnya. Hubungan antropologi dengan sosiologi. Penyelidikan sosiologi dipengaruhi oleh ilmu antropologi. Apabila ilmu antropologi penyelidikannya terpusat pada masyarakat yang sederhana, terutama di daerah pedesaan, sedangkan sosiologi dalam perkembangannya menyelidiki masyarakat secara lebih kompleks. Oleh karena itu, ada penyelidikan ilmu sosiologi disebut dengan urban sosiologi dan rural sosiologi. Kesimpulannya, sosiologi dan antropologi adalah objek ilmu manusia. Antropologi mempelajari budaya pada suatu kelompok masyarakat tertentu, ciri fisiknya, adat istiadat, dan kebudayaannya. Sedangkan sosiologi ialah lebih menitik beratkan pada manusia dan hubungan sosialnya. Antropologi lebih cenderung ideografik, artinya cenderung deskriptif, grounded, dan indukatif. Teori dalam antropologi lebih cenderung terbatas pada suatu komunitas. Fokus studi antropologi lebih banyak pada nilai-nilai dan perilaku khas sebuah komunitas. Oleh karenanya, banyak yang mengkritik antropologi bukan kategori sains. Para founding father ilmu sosial semisal Comte, Durkheim terobsesi agar ilmu sosial bisa diakui sebagai sains. Karenanya, mereka menyusun semacam General Phillips, di mana pada dasarnya ada teori universal tentang gejala sosial, sebagaimana ada teori universal tentang alam. Muncullah istilah sosiologi untuk menunjukkan bahwa ilmu sosial adalah sebagai sebuah sains. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.